tetap jaga kesehatan, tetap juga jaga keselamatan diri. Kita akan bicara tentang atom dan penyusunnya. Sederhana saja karena ini untuk SMP. Nah, kita akan bahas model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom kuantum. Tidak pala kita bahas. Nah, kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep atom dan partikel penyusunnya, ion dan molekul, serta hubungannya dengan karakteristik material yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendapat Demokritus tentang atom. Suatu benda jika kita bagi secara terus-menerus, maka akan sampai pada bagian yang paling kecil. Bagian ini disebut atom. A sama dengan tidak, homos dibagi atau dibelah. Jadi atom berasal dari kata atom. Pendapat John Dalton. 1. Pendapat John Dalton, atom adalah bagian terkecil suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Sependapat dengan Demokritus. Atom-atom semua unsur sama dan tidak dapat berubah menjadi unsur atom lain. Dua atom atau lebih dari suatu unsur dapat membentuk molekul, misalnya air, itu hidrogen dan O, H2O. Artinya satu oksigen itu akan mengikat dua atom hidrogen. Pada reaksi kimia, atom-atom berpisah kemudian bergabung lagi dengan susunan yang berbeda dari semula, tetapi massa keseluruhan sama. Pada reaksi kimia, atom-atom bergabung menurut perbandingan tertentu. Model atom Dalton digambarkan sebagai sebuah bola pejal ya. Nah, kelemahan teori atom Dalton tidak dapat menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar listrik. Model atom Thomson, ia berpendapat bahwa atom disusun oleh partikel dasar yang berukuran lebih kecil. Atom bukan merupakan bagian terkecil suatu unsur. Nah, di sini Thomson sudah menggambarkan atom yang terdiri dari badan atom dan muatan negatif atau elektron dan muatan positif tersebar merata di antaranya. Jadi disebut juga dengan model protikismis. Jadi model atom Thomson itu muatan listrik positif dan negatif tersebar merata di seluruh bagian atom. Nah, kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Tetapi ide tentang muatan positif dan negatif menyusun sebuah atom sudah muncul. Model atom Rutherford. Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alfa ke lempeng emas. Ini bentuk bagian percobaannya. Ini adalah sumber partikel alfa ditembakkan kepada lempeng emas. Bisa Anda bayangkan bahwa ini adalah lempeng yang sangat tipis dari emas, ditembakkan dengan partikel alfa. Kemudian di sekitarnya dibuat. Nah, ternyata partikel alfa itu ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, tetapi ada yang dipantulkan kembali. Seolah-olah ada sini sesuatu yang sangat keras. Bisa Anda bayangkan, Anda menembakkan sebuah peluru ke daun pisang. Ya, kita ambil contoh daun pisang. Ternyata ada bagian daun pisang itu yang memantulkan peluru. Kira-kira seperti itu. Jadi ada sesuatu yang keras di dalamnya. Dari sini Rutherford merumuskan bahwa semua muatan positif dan sebagian besar massa atom terkonsentrasi di tengah-tengah atom. Bagian ini disebut namanya inti. Inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron pada jarak relatif jauh. Elektron berputar pada lintasannya seperti pada planet. Jadi Anda lihat positif, negatif, ini pengembangan dari model atom Thomson tadi. Ya, kira-kira seperti ini. Di dalamnya terdapat sesuatu inti yang bermuatan secara keseluruhan bermuatan positif, dan di sekeliling inti ada elektron yang berputar seperti planet mengitari matahari. Kelemahan model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Artinya kalau misalnya elektron itu dengan muatan positif itu akan tarik menarik ya, muatan tak sejenis tarik menarik. Jadi harusnya elektron ini akan lama-kelamaan karena ditarik akan masuk ke dalam inti, tetapi itu tidak terjadi. Model atom Bohr. Elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu tanpa membebaskan energi. Elektron dapat pindah dari satu orbit ke orbit lain.
Jika elektron pindah ke orbit yang lebih dalam, maka elektron melepaskan energi. Jika elektron pindah ke orbit yang lebih luar, maka elektron menyerap energi. Ya, seperti ini. Kalau misalnya elektronnya pindah dari luar ke dalam, dia akan melepaskan energi. Kalau pindah sebaliknya, kalau dari dalam keluar, dia akan menyerap energi. Yang ketiga, orbit-orbit yang diperkenankan ditempati oleh elektron adalah tertentu. Jadi tidak semua orbit itu namanya lintasan elektron itu tidak bebas, tetapi orbit yang diperkenankan ditempati oleh elektron adalah tertentu. Ada hubungannya nanti dengan energi di SMA akan. Kelemahan teori atom Bohr, model atom ini tidak bisa menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Ternyata atom berelektron banyak akan menghasilkan spektrum warna. Nah, arah pengembangan materi atom pada materi fisika berikutnya adalah terjadinya listrik statis dan listrik dinamis. Kemudian kalau dalam kimia dia itu pembentukan unsur, pembentukan ion. Nah, apa itu ion akan kita masuk pada materi yang akan datang.